Pemirsa, pasca gugatan pra-peradilan yang diajukannya kandas, tersangka Dr. Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Metro Jaya hari ini. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan terkait produk kecantikan yang menjeratnya. Selain pemeriksaan, polisi juga telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Richard Lee selama 20 hari berlaku 10 Februari hingga 1 Maret 2026. Penetapan tersangka terhadap Richard Lee telah dilakukan sesuai prosedur penyidikan secara proporsional, profesional, dan juga akuntabel. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau doktif ke Polda Metro Jaya. Ya, Richard Lee tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen kembali menjalani panggilan di Treskrimsus Polda Metro Jaya menyusul ditolaknya gugatan serta pencekalan dirinya ke luar negeri. Seperti apa perkembangan kasus ini? Sudah bergabung rekan Ismalia Meidasari di lokasi. Selamat siang Ismalia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Richard Lee datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Ini merupakan pemanggilan kedua Richard Lee sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Tadi datang sekitar pukul 10.20 karena memang Polda Metro Jaya ini mengagendakan pemanggilan Dr. Richard Lee ini pada pukul 10. Dan tadi Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan tadi kami juga sempat berbicara dengan Richard Lee bahwa dirinya menyatakan bahwa dirinya akan memberikan keterangan sebenarnya apa yang nantinya akan dipertanyakan kepada Richard Lee. Dan yang kita tahu juga Priska dan juga pemirsa, sebelumnya kemarin Richard Lee mengajukan pra-peradilan di PN Selatan dan ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan Majelis Hakim menimbang atau berpendapat bahwa penetapan pemohon atau Richard Lee ini sebagai tersangka telah didasarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti yang cukup. Dan juga hakim menimbang bahwa termohon yakni Polda Metro Jaya ini telah mengajukan alat bukti yang sudah diperoleh sesuai dengan prosedur dan saling bersesuaian dan juga relevan. Dan setelah pra-peradilan ditolak, juga Polda Metro Jaya menerbitkan bahwa Dr. Richard Lee ini dicekal untuk tidak bisa berpergian ke luar negeri. Dan untuk perkembangannya seperti apa nantinya dan apa saja yang dipertanyakan kepada Richard Lee ini nanti akan kami update kembali kepada Priska dan juga pemirsa. Saat ini kami masih menunggu jalannya proses pemeriksaan dari Richard Lee. Kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih rekan Ismalia Meidasari bersama juru kamera Aris Setiawan melaporkan langsung dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ex tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khosinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Tadi ke Mabes untuk 1 bulan lagi sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat, telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran. Jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya.
kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Utama, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismon terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang citizen lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kunchoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kunchoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kunchoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan iNews melaporkan.